Oke, jadi sini saya akan menjelaskan mengenai HTML. Jadi sini penjelasan singkat mengenai HTML. Menurut saya HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi HTML itu biasanya digunakan orang untuk bahasa standar yang biasanya digunakan oleh programmer untuk merancang sebuah halaman web. Jadi HTML ini mempunyai fondasi dari semua halaman web yang telah dibuat. Kemudian HTML ini biasanya bekerja atau dibantu dengan si CSS, yang biasanya si CSS ini juga dibantu oleh si JavaScript yang membangun dari HTML ini menjadi sebuah tampilan yang memukau atau sebuah tampilan web yang sangat menarik dilihat orang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari elemen tag dari si HTML. Contoh halaman tag dasarnya itu untuk pembukanya itu dimulai dari halaman tag awal HTML. Kemudian ada title ini berguna untuk membuat judul. Kemudian ada di sini link untuk penghubung HTML ini ke CSS. Jadi sini menggunakan link rel style sheet href css style.css. Kemudian ada beberapa struktur HTML. Yang pertama ada beberapa struktur dari H1, kemudian ada dari UL, LI, href, dan yang lainnya. Kemudian ada atribut dari HTML yang memberikan sebuah tambahan biasanya untuk elemen atribut di dalam tag pembuka. Contohnya itu misalkan kita buat dulu yang baru. Gimana kita buat yang baru dulu. Nah, saat kita buat yang baru, ini adalah contoh atribut yang bakal kita buat. Contohnya href, kemudian di sini kita mengetikkan kemana kita akan buat si link dari atribut ini. Misalkan https www Google, misalkan google.com. Kita tutup. Ini atribut ini atribut dari href untuk menentukan tujuan tautan. Misalkan kalau kita menuju tautan ke Google, kita buat www.google.com. Misalkan pengen ke tautan lain, kita bisa mengkondisikan link yang bakal kita tuju. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa yang saya ketahui tentang HTML. Mana ya? Ini bootstrap. Ini HTML. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang saya ketahui tentang HTML. Di sini untuk deklarasi doctype-nya itu menggunakan HTML dasar. Jadi ini doctype HTML. Jadi deklarasi ini yang akan memberitahu bahwanya
bahwasanya si browser sudah siap membuka dokumen dengan menggunakan HTML5 biasanya. Kemudian ada HTML language N, berarti elemen root ini dari si dokumen HTML mendefinisikan bahwa si HTML ini menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada title. Title ini bukan hal biasa lagi HTML. Title ini biasanya untuk penempatan judul, misalkan penempatan judul pendaftaran. Kemudian ada namanya, kita lupa jelaskan, head. Head ini bagian berisi metanya, informasi yang berisikan tentang dokumen dari si HTML-nya. Di sini kita juga bisa mengisi yang lain, misalkan pengisian tag penghubung ke CSS atau ke yang lainnya. Oke, kita lanjut di bagian body. Jadi di body ini adalah inti terpentingnya di sebuah dokumen HTML ini. Contoh ibaratkan body ini, di body tubuh manusia, dia merupakan elemen pentingnya di bagian tubuh manusia, contohnya penggerak gitu. Disinilah elemen pentingnya dari si HTML di body. Kemudian ada H1 atau disebut dengan heading. Jadi heading ini ada 6 macam heading 1 sampai heading 6. Jadi mulai dari heading 1 ini berarti dia heading yang paling besarnya sampai ke heading 6, heading paling kecilnya. Jadi heading ini menampilkan elemen heading tingkat 1 yang menampilkan judul pendaftaran. Contohnya kita running dulu. Saat kita running, ini adalah heading 1 yang kita buat tadi, yang ditampilkan paling atas ya, heading 1. Kemudian ada namanya from action welcome.html. Jadi from action ini elemen from yang akan mengirim data ke welcome.html. Jadi dia akan mengirim data ke sini, ke welcome.html ini sini. Inilah kegunaan dari from action welcome.html. Jadi dia menggunakan metode post atau bisa dibilang metode post ya. Kemudian ini ada menginput untuk nama depan dan nama belakang, usia dan password. Ini nama depan, nama belakang, usia dan password. Jadi di sini label ini elemen yang memberikan deskripsi pada masing-masing input. Ini masing-masing input yang akan diberikan elemen input. Kemudian input type HTML-nya, ini input type HTML, ini yang jenis teks dulu sama juga. Ini input teks untuk nama depan dan nama belakang. Jadi ada input teks nama depan dan belakang. Kemudian kegunaan dari BR ini memberikan spasi bawah ini. Jadi kalau misalkan kita hilangkan BR, dia otomatis bakal gak ada spasi. Dia bakal berdempetan dengan tabel yang atas. Itulah gunanya dari BR. Kemudian ada namanya input type number. Ini input type number. Jadi input ini input buat angka untuk usia ini. Ini untuk input angka. Jadi saat kita masukkan, kita ketik huruf, kita ketik ini nomor, dia bakal input angka. Dia tidak bisa input huruf.
sama juga dengan yang password. Lalu di bawah ini ada namanya label untuk input type radio status. Jadi ini radio button yang memilih gender. Berarti kita pilih gender, misalkan gender laki-laki, perempuan, dan atau segala macamnya lah yang berkaitan dengan gender. Kemudian ada di bawah untuk radio buttonnya untuk memilih status menikah atau belum menikah. Jadi beratkan di sini bisa mengisi terserah lajang, mau jomblo atau apa, kita bisa memilih. Itulah kegunaan dari input button input type-nya. Oke, next. Jadi di sini kita bahas yang bagian option ini, option. Jadi bagian option ini buat drop down pemilihan bahasa. Misalkan drop down pemilihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Cina, terserah. Ini ada contoh dari si drop down. Ini contoh dari drop down. Ini adalah drop down, jadi kita disuruh memilih bahasa ke bawah. Misalkan bahasa Inggris, bahasa India, terserah. Kita bisa memilih drop down dari yang telah dibuat. Kemudian ada checkbox. Jadi checkbox ini untuk pemilihan dari skill. Jadi kita bisa centang beberapa skill yang bakal kita pilih. Contohnya kita bisa pilih semua skill yang bisa kita kuasai, misalkan kayak JavaScript, Laravel, HTML, PHP, dan yang lain. Kemudian ada text area. Jadi di bagian text area ini, area teksnya yang mengisi teks, mengisi alamat. Jadi ini tidak terbatas pengisian teksnya. Kalau misalnya kita mau isi sebanyak apapun, dia bakal bisa kita mengisi di area teks ini. Jadi ini bersifat tidak terbatas. Oke, kita bakal bahas materi berikutnya mengenai CSS. Seperti yang saya bilang tadi, CSS itu adalah pembantu dari si HTML saat membuat sebuah aplikasi web atau website yang bakal mendukung si HTML untuk membuat tampilan si HTML semakin lebih bagus atau bisa dibilang lebih menarik dilihat orang. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai CSS. Jadi yang saya tahu kepanjangan dari CSS itu adalah Cascading Style Sheets atau dibilang CSS. Ini biasanya bahasa gaya yang digunakan oleh programmer untuk mendesain tampilan dari si HTML ini. Jadi dia bakal mendesain tampilan dari HTML yang sederhana ini menjadi tampilan yang menarik. Biasanya tampilan dokumen ini yang ditulis dalam bahasa Mercube seperti HTML. CSS ini biasanya berfungsi untuk memisahkan konten dari presentasi visual. Ini biasanya memungkinkan pengembangan web buat mengatur dan mengelola tampilan yang akan dilanjutkan atau yang dibuat, dan mungkin bisa juga mengatur tata letak dari situs web dengan lebih efisien. Ada intaksi dasar dari CSS. Biasanya CSS itu terdiri dari beberapa aturan atau rules dibilang ya. Biasanya dia menentukan bagaimana si elemen HTML itu harus ditampilkan. Kemudian dia memiliki aturan yang terdiri dari beberapa selektor dan deklarasi. Apa sih selektor sama deklarasi itu? Selektor itu biasanya dia di bagian
menentukan elemen dari HTML. Misalkan dia menentukan elemen HTML ini, kemudian dia akan dipengaruhi oleh aturan dari si CSS. Jadi dia bakal dipengaruhi dengan aturan ini semua dari si HTML-nya. Misalkan contohnya untuk selektor dari H1, misalkan H1 warna H1. Nah, misalkan ini dari H1, dia bakal menentukan kelas name sama ID name nya. Nah, misalkan dia kelas name nya contohnya misalkan di kelas atau sebagainya. Kemudian ada namanya deklarasi. Jadi deklarasi itu di bagian menentukan gaya HTML-nya yang akan diterapkan pada elemen yang akan dipilih. Jadi dia memilih gaya pada elemen tertentu. Kemudian dia akan dideklarasikan menjadi properti atau nilai. Misalkannya di color, bagian color, yang ini color atau bagian color atau bagian pembuatan warna atau background image, background color atau yang lain. Itu adalah deklarasi atau penentuan gayanya. Jadi inilah deklarasi dari si CSS. Kemudian ada beberapa contoh aturan dari HTML, CSS, maaf. Contohnya adalah bagian nav, display, background color, dan justify content. Ini adalah beberapa aturan dari si HTML ya. Oke, sini saya akan menjelaskan kegunaan dari beberapa elemen dari style .css nya. Sebelumnya kita tampilin dulu hasil dari contoh penerapan CSS di HTML. Contohnya ini adalah penerapan dari CSS-nya di halaman HTML-nya saat pembuatan web sederhana dari HTML ke CSS. Oke, di sini ada body, jadi dia bakal memperbaiki tampilan dari halaman bodinya. Jadi sini ada margin 0px. Jadi margin ini bertujuan untuk menghapus margin defaultnya. Jadi dia bakal memperluas dari si margin dari bodinya, sehingga gak ada namanya row kosong. Jadi dia ibaratkan full screen gitu. Jadi gak bakal ada margin yang kosong di sekitar tepi-tepi halamannya nih. Kemudian ada background image. Jadi background image ini dia bisa juga menggunakan URL. Jadi ada beberapa cara buat memasukkan background image-nya. Bisa menggunakan dari HTML seperti ini, image RSC, dan bisa juga dari CSS-nya di dalam body atau di dalam tag manapun. Jadi background image ini kenapa diletakkan di body? Jadi dia bakal menampilkan gambar latar belakangnya untuk elemen body. Jadi dia bakal menggambarkannya, meletakkan gambarnya. Contohnya gambar logo yang di pojok kiri atas. Itu contohnya penggunaan dari image-nya. Kemudian ada di bagian navbar. Jadi di sini ada namanya tulisannya display flex. Jadi kegunaan display flex ini mengatur elemen navbarnya sebagai kontainer atau dibilang flag box ya, untuk mengatur tata letaknya dari si navbar. Kemudian ada background color. Background color ini penentuan warna dari si navbar yang dibuat, atau bisa dibilang warna latar belakangnya. Contohnya ini warna latar belakang yang telah dibuat. Warna latar belakang yang
isi navbar. Navbar ini isinya navbar untuk penempatan judul dan menu-menu yang lain. Kemudian ada justify content. Jadi justify content ini penyebaran elemen anak dari si nav, atau bisa dibilang bawahannya dari navbarnya. Ini biasanya digunakan secara merata dengan diantara ruang si navbarnya. Contohnya ini, dia bakal menggunakannya secara merata. Kemudian ada list style type none. Jadi list style none ini menghilangkan tanda bulat. Misalkan kita hapus ini, dia bakal menampilkan tanda bulat di sini. Dia bakal menampilkan tanda bulat di sampingnya linknya. Nah, kemudian ada display inline dari LI. Display inline ini mengatur elemen LI agar tampilannya dalam satu baris, maksudnya dalam satu baris horizontal ya. Misalkan kita hapus LI ini, dia bakal tidak beraturan. Nah, ini yang link 1, link 2 dan link 3, dia bakal amburadul atau dia bakal mengikuti ke bawah. Jadi saat kita menggunakan display inline, dia bakal beraturan membuat menu di sebelah pojok kanan atas. Kemudian ada margin right. Jadi margin right 10 pixel ini dia mengatur jarak, biasanya sebesar 10 pixel di sebelah kanan setiap elemen LI. Jadi dia bakal mengatur jarak setiap elemen yang tiga elemen ini untuk menghindari pendekatan ketiga elemennya. Misalkan kita hapus, dia bakal saling bertabrakan atau bisa dibilang saling berdekatan. Oke, kemudian ada namanya untuk pendekorasian text decoration. Jadi ini adalah seperti yang saya bilang tadi, mendekorasi si teksnya supaya lebih bagus dilihat si pengguna. Jadi ini berguna biasanya menghapus garis bawahnya menghapus garis bawah default dari bawahannya pada elemen yang A, yang ini menghapus garisan bawah yang A. Kemudian ada main. Dari main ada sini background color. Backgroundnya saya menggunakan tipe aqua. Jadi biasanya ini menetapkan juga warna belakang dari si main ini. Ini adalah contoh main yang warna aqua ini. Nah, ini adalah main ya. Kemudian ada margin, yang sini ada tiga margin. Yang pertama 25 pixel, 50 pixel dan 75 pixel. Ini memberikan margin luar space, biasanya bukan luar space outside the element, biasanya dengan nilai 25 pixel. Kemudian di atasnya ada 50 pixel dan kemudian di atasnya ada 75 pixel yang bagian kiri. Oh ya, yang 50 ini pixelnya bagian kiri, maaf. Kemudian ada padding 20 pixel. Nah, ini memberikan space, biasanya space antar elemen. Kemudian dia akan memberikan pixel sebesar 20 di dalam elemen mainnya. Contohnya saat kita hapus, dia bakal menghilangkan dari si mainnya tadi. Ini adalah pengaturan jarak yang kita buat tadi, yang ini pinggir-pinggir ini pengaturan jarak
Ibaratkan marginnya, juga pengaturan bagian kiri, atas, bawah. Kemudian yang padding, bagian pengaturan jarak-jarak elemen paddingnya yang dalam elemen main, yang ini, yang dalam ini. Kemudian ada H1, yang H1 heading 1 ini, heading 1, heading 1. Jadi heading 1 ini yang membuat style chassis dari text align. Saya menggunakan text align center. Biasanya mengatur teks elemen H1-nya agar merata, biar dia teksnya ke tengah. Contoh ini, yang halaman, yang tulisannya halaman ini menjadi di tengah. Kemudian ada H4. H4 juga yang tujuh center, dia bakal membuat teksnya di tengah, sama dengan H1 yang di atas tadi. Oke, maaf tadi rekotannya mati. Kita lanjut bagian artikelnya. Jadi di artikel ini kita bakal menampilkan artikelnya lebih bagus. Ini yang artikel ini adalah isi artikel yang ada penempatan judul, teks, dan yang lain. Jadi di margin top ini berguna memberikan margin atas sebesar ini 25 pixel untuk biasanya pembuatan elemen artikelnya. Kemudian ada border bottom. Di sini saya menggunakan 5 pixel solid berwarna merah. Jadi border bottom ini penambahan border bawah. Ini border bawah. Ini border bawah garis merah ini. Itu adalah border bottomnya yang menggunakan border dari artikelnya jadi warna merah. Oke, sini saya akan melanjutkan materi mengenai bootstrap. Jadi yang saya tahu bootstrap itu hanya dikit. Bootstrap itu biasanya adalah kerangka kerja dari si front end, atau dibilang front end framework kalau nggak salah. Biasanya ini bootstrap ini sangat populer di kalangan para programmer, yang digunakan oleh para programmer untuk pengembangan sebuah web. Jadi bisa dibilang bootstrap ini penggunaannya simple. Jadi untuk pencarian medianya sangat banyak, dan untuk pencarian contoh dan materinya juga sangat banyak. Jadi bootstrap ini sebenarnya masih menggunakan struktur dasar dari HTML. Jadi dia sebenarnya bootstrap ini pembantu dari si HTML ini biar lebih gampang atau lebih simple, bisa dibilang gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bootstrap yang saya buat, bootstrap e-commerce mini. Jadi contohnya seperti ini. Jadi saya membuat bootstrap e-commerce mini dari web mini e-commerce. Saya buat contohnya mini e-commerce Amazon. Oke, sini saya akan menjelaskan beberapa kegunaan dari codingan yang saya tahu dari bootstrap ini. Ini tidak jauh beda dengan HTML, cuman perbedaannya cuman di beberapa aja. Contohnya kayak di link rel untuk penghubungnya, bootstrap penghubung dari bootstrapnya. Misalkan kalau kita hapus link dari bootstrapnya, dia otomatis bakal amburadul. Dia bakal hilang semua yang telah dibuat tadi dari yang kita cari dari sumbernya. Jadi bootstrap itu juga masih menggunakan CSS sebagai pembantunya. Makanya saya bilang tadi tidak jauh masih dari HTML. Nah, ini adalah CSS nya. Jadi dia masih belum jauh kali dari HTML yang dihubungkan dengan CSS. Oke, sini
saya akan menjelaskan dari yang meta ya, metanet. Kalau salah ini metanet. Nah. Oke, jadi meta text, meta text. Jadi di meta text ini mengatur karakter encodingnya. Jadi dia bakal mengatur metanya, mengatur karakternya menjadi sebuah encoding atau viewport untuk memastikan bahwa halamannya tampil dengan baik pada semua perangkat misalnya. Jadi dia mengatur tampilan di laptop seperti apa. Saat kita buat juga di HP, dia juga bakal mengatur tampilan yang sesuai dengan di HP. Itu adalah kegunaan dari MetaText. Kemudian ada Bootstrap CSS-nya. Ini Bootstrap CSS-nya. Dia bakal mengimport penyesuaian halamannya. Jadi dia bakal mengimport penyesuaian halaman dari CSS yang telah dibuat untuk pembantu dari si HTML ini, untuk pembantu dari si Bootstrap. Maaf. Kemudian ada struktur dari body. Struktur bodinya di sini ada container fluid. Jadi container fluid yang ada ini di kelas container fluid. Jadi ini menggunakan kelas container untuk membuat kontainer yang mengambil lebar layar penuh. Jadi ini adalah kontainer yang semua ini kontainer ya. Oke, jadi ada juga header. Jadi header ini menggunakan kelas Bootstrap Flexbox ini, yang Flexbox namanya. Jadi ada juga justify content between item center PY4. Jadi itemnya ini bakal otomatis membuat itemnya ini di tengah. Jadi saat kita hapus dia, ini saat kita hapus semua, saat dihapus, dia bakal ambrol, dia bakal agak sesuai dengan yang kita buat. Misalkan justify content between items ini, misalkan dia ada item center, berarti dia bakal menyesuaikan jadi tengah ini. Kemudian P4 nya dia bakal mengatur jarak dari setiap fitur yang dibuat. Kemudian ada logo image src nih, logo yang ini, aturan logo. Jadi dia dalam kelas Bootstrap ini dia akan mengatur ukuran dari si logo. Dia mau mengatur berapa terserah. Misalkan dia bakal mengatur dengan sesuai dengan tampilan yang bakal diinginkan. Contohnya saya menampilkan di pojok bagian kiri atas logo Amazon. Kemudian ada navigasi header. Saya navigasi header. Navigasi header ini menggunakan flexbox-nya untuk menata link, dari navigasi atau search bar-nya. Jadi dia bakal mengatur ini dari si search ini ke samping beraturan. Kemudian kita lanjut buat navigator bar-nya. Buat navigatornya ada nav mana nih, nav please at flex ya. Ini nav please nya ini menggunakan justify content center MB4. Jadi ini menggunakan kelas nav, dan nav please nya membuat navigasinya bergaya. Jadi dia bakal berpusat, atau misalnya bilang navigatornya itu beraturan.
yang berpusat di sini, yang justify content center MB garis 4. Kemudian ada main content area-nya. Di main content area ada namanya, tulisannya ini main content area. Ini main content area. Select yang section 1 sampai yang 15. Jadi di sini ada penulisan div class row. Ini bertujuan agar si row-nya mengatur tata letak dengan 3 kolom. Jadi dia bakal mengatur ini tata letak 3 kolom, 1, 2, dan 3. Ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3 ya. Oke, kemudian ada sidebar bagian kirinya, contohnya menggunakan MD2. Ini adalah sidebarnya untuk berisi daftar yang menggunakan komponen bootstrap atau list group. Ini sidebar. Kemudian ada main content. Jadi main contentnya yaitu dengan kelas MD4. Bisa juga dia menggunakan konten dengan MD4 yang berisi Jumbotron. Ini Jumbotron, dapat Jumbotron. Dan ada juga call MD8. Call MD8, maaf, tadi call MD8 bukan call MD4. Jadi call MD8 nya ini yang berisi Jumbotron-nya. Kemudian ada bagian cards. Ini cards. Di bagian cards ini menggunakan komponen card untuk menampilkan produk. Jadi di item 1, item 2, item 3 ini kita bisa menambahkan produk yang mau kita masukkan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada sidebar bagian kanan. Sidebar kanan ini sidebar ya. Jadi di sidebar bagian kanan ini kolomnya yang berisi code MD2. Menggunakan code MD2. Ini code MD2. Yang ini tadi yang code MD8. Jadi dia bakal menggunakan list group dari si bootstrap-nya untuk pembuatan beberapa kolom. Contohnya ini ada fitur 1 sampai 6, kemudian ada external link-nya. Yang ini external link, ini adalah call MD2 ya. Kemudian kita akan menjelaskan di bagian JavaScript libraries-nya. Jadi ada JavaScript libraries namanya ini. Ini adalah JavaScript libraries yang jQuery. Yang ini jQuery berguna buat plugin JavaScript Bootstrap. Ini biasanya plugin ini berguna jika dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan juga mungkin bisa nggak digunakan. Maaf jika salah. Kemudian ada Paper.js. Yang ini Paper.js. Ini berguna buat library untuk tooltip dan popper dari si Bootstrap. Saya kurang tahu juga apa itu tooltip untuk tooltip dan popper Bootstrap. Mungkin bisa dicari di Google atau di GPT apa kegunaannya. Kemudian ada Bootstrap.js. Nah, ini Bootstrap-nya. Bootstrap.js ini menggunakan Bootstrap jenis 4.52. Jadi saya menggunakan Bootstrap 4. Ini bisa menambahkan fungsionalitasnya secara interaktif ke komponen-komponen Bootstrap-nya. Nah, inilah contoh yang telah saya buat mengenai Bootstrap. Tampilan sederhananya commerce mini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari beberapa materi tadi. Dari materi yang pertama kita jelaskan dari HTML, penjelasannya, terus kita menjelaskan cara penggunaan elemen dan sebagainya mengenai HTML. Kemudian di materi kedua ada CSS, kita juga menjelaskan pengertian CSS dan sebagainya. Kemudian yang terakhir mengenai Bootstrap yang tidak jauh dengan HTML dan CSS.
cuman dia lebih singkat dan mudah digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai ketiga materi itu. Mungkin ada beberapa penjelasan saya yang salah atau kurang, mungkin itu hal biasa. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan buat video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir.